Apa yang ada di benak Anda kalau mendengar kata air minum dalam kemasan? Mungkin Anda spontan menyebut merek Aqua, bukan? Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang kerap menyebut Aqua saat membeli air kemasan, walaupun kadang air mineral yang dimaksud belum tentu Aqua. Dianggap sebagai pelopor untuk air mineral dalam kemasan, nyatanya Aqua memiliki sejarah panjang dan sempat mengalami jatuh bangun. Air mineral Aqua adalah merek air minum kemasan yang diproduksi sejak tahun 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia. Air mineral ini telah menjadi produk yang paling dikenal di Indonesia dengan citra brand yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyebut merek Aqua saat ingin membeli air mineral kemasan meskipun kadangkala air mineral yang diberikan belum tentu Aqua. Maka dari itu Aqua sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia sehari-hari akan air mineral yang steril dan bersih. Aqua awalnya didirikan oleh Pak Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya di Bekasi. Ide untuk membuat air mineral kemasan ini pada saat Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina. Pada saat itu, Pak Tirto sedang menjamu tamu dari luar negeri yang sering mengeluh soal air minum. Banyak ekspat yang sakit perut atau tidak suka dengan rasa air dari tanah yang hanya direbus saja. Selain itu, Pak Tirto juga sering ditugaskan ke luar negeri dan mengamati bahwa di luar negeri, air mineral kemasan di dalam botol telah terjual bebas di pasaran dan dikonsumsi oleh banyak masyarakatnya. Maka dari itu, Pak Tirto melihat adanya peluang untuk memulai usaha air putih dalam kemasan yang tidak ada di Indonesia pada saat itu. Pak Tirto pun keluar dari Pertamina untuk mengejar mimpinya ini dan mengutus adiknya untuk magang di Polaris, perusahaan air mineral kemasan dari Thailand yang telah berjalan selama 16 tahun. Maka dari itu, Aqua pada awalnya mirip dengan produk Polaris yang berbentuk botol kaca. Selain bentuknya, Aqua juga menggunakan mesin dengan merek yang sama dengan mesin yang digunakan Polaris seperti mesin pengolahan air, mesin pencuci botol, dan pengisi air. Nama awal pabrik Aqua bukanlah Aqua, melainkan Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Meskipun namanya cocok untuk target pasarnya yang ekspatriat, Pak Tirto masih merasa ragu dengan namanya karena terdengar asing di telinga orang Indonesia, maka dari itu, konsultannya menyarankan untuk menggantinya dengan Aqua, dari bahasa Latin artinya air. Selain tidak sulit diucapkan, nama tersebut juga sesuai dengan citra dari air minumnya. Meskipun Pak Tirto mendapat banyak kritik dari masyarakat sekitar, beliau pantang menyerah karena beliau percaya akan kebutuhan air mineral steril di masa yang akan datang. Produk awal yang dijual Aqua adalah produk Aqua botol kaca 950 ml dan kemudian disusul dengan Aqua 5 galon yang juga terbuat dari kaca. Pada saat itu, penjualan produknya tidak laku dengan rendahnya tingkat permintaan masyarakat akan produk Aqua. Karena selain mahal, masyarakat lokal masih menggunakan air tanah rebusan untuk diminum. Kebanyakan konsumen Aqua pada saat itu hanya ekspat saja. Penjualan terus merosot hingga 3 tahun dan perusahaannya hampir tutup. Tetapi dengan strategi Pak Tirto dengan menaikkan harga, jumlah penjualan meningkat drastis dan ini menjadi titik balik kebangkitan Aqua. Pasar Aqua masih terbatas dengan orang asing yang bekerja di Indonesia. Produk Aqua mulai masuk ke pasar lokal pada tahun 1984 namun masih sangat eksklusif dan hanya dijual di toko-toko tertentu. Mimpi dari Pak Tirto pada akhirnya adalah masuknya Aqua ke setiap toko, warung, ataupun penjual lainnya di pasaran Indonesia. Maka dimulailah strategi berikutnya di mana Pak Tirto memberikan 3 botol Aqua secara gratis untuk dijual di toko-toko. Dan strategi distribusi sederhana ini berhasil membuat Aqua tersebar. Para pedagang tersebut akhirnya memesan produk Aqua lagi setelah laris terjual dan masyarakat lokal dapat menjangkau Aqua dengan mudah. Selain toko-toko,
Pak Tirto juga menyebar Aqua di restoran dan hotel-hotel yang ada sehingga pada akhirnya masyarakat mengakui produk air mineral kemasan Aqua. Meskipun ada masyarakat sudah mulai sadar, pengakuannya masih terbilang kecil. Pak Tirto pun menyiasati ini dengan mengubah citra brand dari Aqua yaitu sebagai minuman sehat. Caranya dengan memberikan sponsor kepada acara olahraga dan anak muda. Puncaknya ada pada saat Aqua memberi sponsor pada acara PON, Pekan Olahraga Nasional, dan itulah yang membentuk pemikiran masyarakat. Aqua berarti air atlet dan airnya orang sehat. Itulah mindset yang terbentuk di pikiran masyarakat Indonesia dan berhasil membuat Aqua menjadi booming di masyarakat Indonesia. Sejak mulai terkenalnya Aqua, banyak perusahaan kompetitor yang juga memproduksi air mineral kemasan seperti Aqua. Mendadak, Aqua harus bersaing dengan beberapa pesaing sekaligus. Dalam menghadapi ini, Pak Tirto hanya tertawa dan dengan tenang memajukan perusahaannya sendiri. Beliau percaya bahwa dengan adanya kompetisi, artinya masyarakat telah teredukasi tentang sehatnya air minum kemasan. Guncangan terbesar Aqua berada pada saat sosok yang tenang dan positif serta bapak dari seluruh karyawan Aqua, Pak Tirto, meninggal dunia pada usianya yang ke-64 tahun pada tanggal 16 Maret tahun 1994. Itulah masa-masa kelam Aqua di mana pihak internal Aqua sempat kehilangan arah. Pihak manajemen berpikir bahwa mereka membutuhkan sosok yang kuat dalam memimpin Aqua ke depannya. Dan dengan niat tersebut, maka kerjasama historis antara Danone dari Prancis dan Aqua pun terjadi. Danone merupakan salah satu perusahaan air minum kemasan terbesar di dunia dan kerjasama ini telah memperkokoh posisi Aqua sebagai perusahaan air minum terbesar di Indonesia.